Isu mengenai Alkitab seringkali menjadi bahan perdebatan, termasuk klaim bahwa beberapa bagian dari Alkitab dianggap tidak logis atau sulit dipahami oleh akal manusia. Alkitab ditulis dalam rentang waktu ribuan tahun oleh berbagai penulis yang hidup dalam budaya, bahasa, dan konteks sejarah yang berbeda. Hal ini membuat beberapa bagian sulit dimengerti jika tidak dipahami dalam konteks zamannya. Bersama Dr. Bambang NURSENA akan menjelaskan pertanyaan ini. Selamat menyaksikan. Kita bisa mempercayai bukti atau dokumen sejarah yang berumur 2000 tahun. Apakah jaminan bahwa bukti-bukti sejarah tersebut tidak terdistorsi dalam ribuan tahun melalui tangan manusia yang penuh keterbatasan ini? Itu pasti pertanyaan tetangga sebelah itu. Itu mungkin Anda meneruskan pertanyaan tetangga sebelah, kan biasa gitu. Itu kan pertanyaan awam sekali itu. Nah, Dead Sea Scroll itu gimana? Dead Sea Scroll itu adalah kitab suci yang dari sudut pandang ada diuji secara radiokarbon C14 radio orang aktif. Itu kan bisa diuji itu lempeng tembaganya dari tahun berapa, papirusnya, perkamennya dari tahun berapa, itu kan bisa diuji. Yang kedua, bentuk hurufnya. Nah, biasanya pertanyaan orang awam itu kan cuma ngerti satu bahasa, satu zaman. Kan kemudian terus membayangkan sendiri ketika tidak punya bahan langsung menyimpulkan, ini tidak masuk akal. Itu bukan tidak masuk akal, tidak masuk di akal kita. Jadi kalau kata kita ini, kamu itu kalau misalnya saudara ditanya seperti itu, ini nggak masuk akal, ini bukan nggak masuk akal, nggak masuk di akalmu. Karena bacaanmu kurang, refleksimu kurang, makanya membayangkan aja nggak bisa, wong. Kita baca aja nggak pernah bagaimana. Lah setelah diuji dengan radiokarbon, bentuk teksnya seperti apa, lah itu Anda cari di Google aja ketemu kok. Ini sejak tahun 2011, Museum Israel itu kerjasama dengan Google. Jadi kalau di The Museum Cafe itu saya temukan naskah itu tahun 98 waktu saya mengunjungi Yerusalem. Baru beberapa saat Museum Israel itu dikunjungi banyak orang Eropa saat itu, saya membeli naskahnya itu dan itu mahal sekali. Buku-buku seperti Peser Habakuk, seperti tafsiran Habakuk itu mahal sekali karena waktu itu belum zamannya Google kan. Nah sekarang yang saya beli dengan mahal-mahal itu semua bisa di googling itu sekarang. Anda cek itu misalnya kode misalnya The Dead Sea Scroll 4Q252 itu akan ketemu, klik naskahnya langsung ketemu di situ. Tinggal kita bisa baca apa enggak. Nah, dari situ naskah itu jelas bahwa yang selama ini orang memfitnah katanya Mesias yang ditunggu-tunggu, orang Yahudi itu hanya manusia biasa, bukan anak Allah. Sekarang kecele semua. Karena apa? Di naskah yang ditemukan di Laut Mati tentang namanya Breh DL, The Son of God, itu tafsiran dari kitab Nabi Daniel. Itu jelas pada kolom kedua dalam bahasa Aram itu disebutkan Bereh DL Yetamar Ubar Elyon Yikrone. Mereka akan menyebutnya anak Allah. Mereka akan memanggilnya anak yang maha tinggi. Cocok dengan Injil Lukas 1 ayat 35. Lalu apa yang katakan? Ini ide Tuhan itu dari paganisme. Ide Yesus Tuhan itu dari gelarnya kaisar. Itu kan sudah ketinggalan kereta, itu ketinggalan pesawat itu. Nah, sekarang kita bisa membayangkan ketika ditemukan yang namanya gulungan Laut Mati, naskahnya sampai sekarang Anda bisa googling kok itu. Ditulis saja itu 4Ki Isa A. Jadi artinya apa? 4 itu dari gua, keempat Ki itu Qumran, Isa itu Isaya, lalu naskah A. Itu akan ketemu per halaman yang Anda cari. Itu tidak ada angka-angkanya 1, 2, 3, tidak ada itu. Hurufnya juga huruf bisa ditandai pada zaman kira-kira tahun 200 sampai 150 sebelum Masehi. Huruf Ibrani namanya Hasmonaim. Lalu di situ tercatat misalnya Yesaya pasal 21 ayat 8. Bisa kita baca masih.
wayikra, aryeh, ya misalnya, dan berserulah singa, seekor singa, aryeh al-misfeh adonai. Duh, ini bacaan teks Masoretik, ternyata di Qumran Haroeh itu bisa dicek kok. Jadi mau dikatakan akurat ribuan tahun aja naskahnya bisa disebandingkan. Itu kitab suci. Lah Undang-Undang Hammurabi itu tahun berapa coba? Tahun 1700 sebelum Masehi itu ketemu kok teksnya. Nah itu persoalannya. Kalau kita ini terbiasa hanya diajari agama normatif, ya nggak bisa ngerti. Tapi cobalah, makanya saya perkenalkan ini ungkapan yang saya munculkan dari hasil permenungan panjang saya. Sejarah yang penuh bukti menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Coba kita buktikan ini. Saya sampai menemukan dalil seperti ini karena pengalaman rohani saya. Saya itu kan tidak mau percaya sebelum saya lihat mana teksnya sekarang. Tahun berapa saya uji dulu. Sebelum saya menemukan teks aslinya, tidak akan saya percaya. Saya itu miripnya seperti Thomas saya itu. Nah, begitu sudah melihat langsung, buka matamu ini. Makanya siarannya di Pijar TV, buka mata. Sekarang sudah melihat sendiri langsung dengan mataku, maka tidak mungkin aku lagi meragukannya. Gitu loh kira-kira. Jadi bisa dibuktikan. Coba tanya, kita ini di perguruan tinggi diajari suruh menghafal di Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, manusia menurut Aristoteles adalah zoon politikon. Pernah ada kritik teks dari Aristoteles? Kita percaya aja, ya toh? Pernah ada ipsissima voc Plato? Nggak pernah ada menguji kata-kata asli Plato. Tapi orang sombong ngomong ke Alkitab itu. Ipsissima voc Yesus, ini bukan kata-kata Yesus yang asli. Alkitab itu diedel-edel lebih dari 300 tahun, nyatanya tetap sakti mondro gunung kita ini. Bener nggak? Kitab suci itu teruji gitu loh. Betul. Yang berteriak-teriak hanya mengatakan palsu-palsu itu sebenarnya nggak bisa ngerti apa yang dikatakan. Mana sekarang buktinya kalau palsu? Ini naskahnya sudah dimunculkan ini, manuskripnya ini. Orang juga tidak mau nggak jujur. Kita jujur saja, ada perbedaan teks, varian teks kita akui. Misalnya aryeh di naskah Masoretik artinya singa. Makanya di King James terjemahannya he cried as a lion, dia berteriak seperti seekor singa. Tapi terjemahan bahasa Indonesia, maka berserulah orang yang melihat itu. Teksnya masih ada, diuji. Gitu loh kira-kira. Dan kenapa King James menulis kata as a lion, padahal kata as itu nggak ada dalam teks aslinya? Karena waktu itu naskah Qumran belum ketemu. Sekarang sudah ketemu, ternyata akurat itu loh. Jadi tidak ada sekarang yang menandingi persebaran teks perjanjian baru. Coba tunjukkan. 5.000 naskah lebih dari zaman yang berbeda-beda. Aristoteles itu cuma 7 naskahnya. Plato itu 8. Plato kira-kira hidup abad ketiga sebelum Masehi. Naskah tertuanya ditemukan kira-kira tahun 900. 1400-an tahun, 1300-an tahun. Nah di perjanjian baru tadi saya katakan, naskah P46. Rasul Paulus mati di Roma tahun 67. Hasil uji karbon naskah ini P46 tahun 85. Hanya berjarak 18 tahun. Itu sama dengan tahun 2002 kemarin. Saya kasih seminar Muslim Institute di Medan waktu itu tahun 2002. Itu Pak Lewi itu hadir waktu itu. Jadi kalau misalnya Anda meragukan peristiwa 18 tahun yang lalu, tanya Pak Lewi itu di Medan. Gitu? Artinya apa? Artinya keakuratannya bisa dibuktikan. Tulisan yang namanya P66 itu ditemukan di Mesir tahun 120. Sementara Yohanes meninggal di Efesus tahun 96. Hanya berjarak 24 tahun, itu zamannya Pak Harto reformasi itu. Gitu loh, cara pembuktiannya dan itu ribuan naskahnya itu loh. Nah, bayangkan sekarang kalau pembuktian seperti ini tidak terjadi pada tempat lain, kenapa kok kita yang dipalsu-palsukan?
Berarti yang nuduh palsu itu sendiri yang palsu, karena dia cuma hanya punya omongan verbal, tidak punya bukti. Tapi jangan marah ketika dituju. Justru itulah kita diuji keakuratan teks kita. Daripada Anda bersaksi orang tidak nanya, Anda nonjol-nonjolkan iman Kristenanya. Itu kan sedang bertanya, waktunya kita menjawab. Jadi ketika kita sering diserang, bersyukurlah. Ada waktu, ya salahnya sendiri kamu nanya, maka saya jawab. Makanya kalau saya tidak ingin saya banyak bicara, jangan nanya-nanya kan gitu kan. Salahnya sendiri kamu nanya. Maka jawabannya lebih panjang itu loh. Mari kita uji iman kita ini. Gitu saya kira. Meskipun Alkitab kadang dianggap tidak logis, umat Kristen melihatnya sebagai bukti kuasa Tuhan yang melampaui batas pemikiran manusia. Ketidakpahaman bukan berarti ketidakbenaran, melainkan undangan untuk mencari lebih dalam, baik melalui studi maupun iman. Bagi banyak orang, Alkitab bukan hanya sekadar buku, tetapi pedoman hidup yang mengubah hati, mengarahkan pada pengharapan, dan menyatakan kasih Tuhan yang tak terbatas. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.